Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Waktu Sangat Cepat Berlalu. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Kejadian 27 ayat 2. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku." Saudara orang Kristen dimanapun berada, kalau kita mau jujur dan terbuka, kita harus memberikan pengakuan secara jelas dan tegas bahwa waktu sangat cepat berlalu. Ishak memahami ia tidak muda lagi. Tahun demi tahun sudah dilewatinya dengan berbagai suka dan duka. Merajut kehidupannya hingga tibalah waktunya untuk mengakhiri hidup yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran Ishak yang sangat luar biasa ini patut kita contoh dan teladani dalam hidup kita masing-masing, yang memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini bersifat sementara. Hidup di dunia ini singkat, tidak kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa dalam hidup ini kita harus bertanggung jawab dengan usia atau umur yang Tuhan berikan kepada kita. Ishak sangat bertanggung jawab dengan umurnya. Ishak mengerti betul bahwa usianya adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Oleh karenanya, Ishak ingin mengakhiri dengan manis, dengan indah, penuh tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tugas terakhirnya, yakni memberkati anak sulungnya Esau untuk meneruskan pengabdiannya kepada Tuhan. Bukan untuk berbagi warisan, tetapi melanjutkan impiannya agar generasi yang akan melanjutkan impiannya terus memuliakan Tuhan. Ini merupakan satu harapan, kerinduan, perjuangan yang sangat luar biasa. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dunia ini, meninggalkan harta warisan kepada generasi berikutnya, anak-anak kita, itu sesuatu yang baik dan sangat indah. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita pada kesempatan ini, harta warisan yang terbaik adalah harta warisan rohani. Bagaimana generasi setelah kita, mereka tetap konsisten dan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya untuk kita sekarang, berapakah usia kita? Kemarin seperti yang barangkali beberapa Bapak Ibu Saudara telah tahu, saya genap berusia 51 tahun. Bapak Ibu Saudara, usianya berapa sekarang? Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Umur sering dipakai untuk menentukan apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Umur juga indikator atau petunjuk seseorang memasuki masa lansia. Walaupun faktanya usia bukanlah satu-satunya alat pengukur apakah orang sudah dewasa atau tua. Saya suka dengan sebuah kidung pujian
saat saya masih pemuda dan itu masih melekat di pikiran saya. Kira-kira lagunya begini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak penting berapa usia kita saat ini. Yang jauh lebih penting apakah kita sudah memakai waktu kita dengan penuh tanggung jawab. Saya ulangi sekali lagi. Tidak penting berapa usia kita saat ini. Yang jauh lebih penting adalah apakah kita sudah memakai waktu kita dengan penuh tanggung jawab. Ada satu pujian yang memberikan konfirmasi penegasan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, peluang, kesempatan yang Tuhan beri. Hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Dan menjadi hormat kemudian bagi nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14 jelas berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, waktu yang Tuhan berikan harus kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya sangat merinding, digetarkan dan terharu pendapat dari seorang anak Tuhan, Matthew Kelly, dalam bukunya Writing of Life, menuliskan, jika kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita tidak usah menderita dalam hidup ini. Saya ulangi kembali, ini kata-kata yang sangat menggetarkan hati saya. Jika kita mengatur waktu kita dengan baik, maka kita tidak usah menderita dalam hidup ini. Saya katakan dari sudut kebenaran firman Tuhan yang saya pahami, mengerti. Ini pernyataan sangat benar. Dengan kata lain, pernyataan dari Matthew Kelly ini mau menegaskan, mengkonfirmasi kepada kita bahwa banyak kesusahan, banyak penderitaan kita alami dalam hidup ini karena kita tidak bisa, tidak bertanggung jawab mengelola, mengatur waktu kita secara baik. Coba kita jujur Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita begitu menikmati sesuatu yang menyukakan, menyenangkan kita secara pribadi. Dalam konteks saat ini yang tidak bisa dipungkiri, karena sudah menjadi kebutuhan primer, yaitu terkait dengan handphone. Handphone bisa dipakai untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena di sana ada banyak renungan-renungan firman Tuhan. Di media sosial ada Alkitab, Android, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, kalau saudara dan saya tidak bertanggung jawab mengelola, mengatur waktu kita dengan bijaksana, maka handphone bisa merongrong, merusak kita, membuat kita sibuk dengan kesukaan, kesenangan kita. Padahal waktu, jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun berlalu. Pernahkah kita merenungkan itu secara sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi kembali pernyataan dari seorang anak Tuhan, Matthew Kelly. Jika kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita tidak usah, tidak perlu, tidak seharusnya menderita dalam hidup ini. Dengan kata lain, firman Tuhan ini mau memberikan konfirmasi, penegasan kepada kita. Banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak masalah kita hadapi, termasuk penderitaan dalam hidup. Karena kita tidak mengelola waktu kita dengan bijaksana.
Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memakai waktu kita selama ini? Pertanyaannya, apakah hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi? Apakah hanya semata-mata untuk kehidupan di dunia ini yang sementara? Apakah hanya untuk memuaskan hasrat hati kita saja? Saya mau kasih tahu dan memberikan penegasan kepada kita. Sudah terlalu banyak waktu yang kita buang dengan percuma. Sampai kapanpun dunia tidak pernah bisa memuaskan kita. Dengarkan baik. Sampai kapanpun dunia tidak pernah bisa memuaskan kita. Karena kepuasan yang sejati kita temukan ada di dalam Kristus. Sama seperti seorang perempuan berzina. Yesus berkata, laki-laki yang ada bersama dengan engkau sekarang itu bukan suamimu. Sampai 5 lebih dia punya gonta-ganti pasangan. Dia tidak pernah puas. Tapi kalau engkau percaya kepada air kehidupan yang kuberikan, maka air itu akan terus mengalir dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh kepuasan yang sejati hanya ada dalam Kristus. Oleh karena itu, jangan buat dunia ini sebagai sumber kepuasan bagi kita. Kalau kita mengikuti selera dunia ini, akan menggiring kita pelan-pelan secara sadar tidak sadar untuk kita menjauh dari Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sampai kapanpun dunia tidak pernah bisa memuaskan kita. Makanya kebenaran firman Tuhan berkata, Allahku kan memenuhi kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, segala keperluanmu. Keperluan secara fisik, psikis, psikologi, sosial, hikmat, spiritual, dan lain sebagainya. Kita temukan dari relasi hubungan kita yang hidup, intim, karib, mesra dengan Tuhan. Oleh karena itu, segala kegiatan aktivitas kita di dunia ini jangan sampai menggugurkan, merintangi, menghalangi waktu-waktu kita untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seberapa banyak apapun kekayaan kita, pada akhirnya harus kita tinggalkan dan tanggalkan. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita sudah kembali ke rumah Bapa, tubuh kita paling menempati 1x2. 1 meter kali 2 meter. Mungkin ada beberapa pakaian, atau mungkin sepatu. Kalau laki-laki dia ada dasi. Tidak mungkin dibawa emas dan perak. Tidak mungkin dibawa kekayaan yang berlimpah. Ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memandang dunia ini dari sudut pandang sorga. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kita memandang sorga dari sudut pandang dunia. Tidak ada yang selera pergi ke sorga. Tidak ada yang selera untuk menata hidupnya sehingga sesuai dengan keinginan sorga. Padahal doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, sorga menjadi ukuran kita, standar kita, tujuan akhir kita. Biarlah kita mengelola kehidupan ini dari sudut pandang sorga yang bersifat kekal. Dunia ini sementara, hidup di dunia ini singkat. Itu sebabnya pemazmur dengan jelas berkata, di dalam Mazmur 90 ayat 12. Sampai seorang anak Tuhan telah mengubah Mazmur ini menjadi lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana yang Engkau tetapkan dalam hidup kami boleh terlaksana dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, itulah indahnya kita dalam Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang. Karena itu, pada kesempatan ini, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, masa, kesempatan, peluang, jangan pernah kita menyanyiakan kesempatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pergunakanlah kesempatan, jangan tangisi waktu yang kita sia-siakan di masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah masa kini dan esok. Dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus.
Kalau selama ini banyak di antara kita mempergunakan waktu kita secara sia-sia kepada sesuatu yang tidak bernilai kekal, mari saat ini saya dorong, saya motivasi kita semua melalui peluang kesempatan menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita berbenah, mari kita evaluasi, introspeksi, koreksi diri dengan rendah hati. Tuhan, ampuni aku jikalau selama ini aku banyak menyia-nyiakan waktu, peluang, kesempatan yang Tuhan beri, sehingga aku diperhadapkan dengan berbagai kesusahan, penderitaan, kesulitan dalam hidup. Aku mau belajar ke depan untuk menata hidupku secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau hari ini kita menyia-nyiakan kesempatan, khususnya bagimu sebagai generasi muda, jangan sia-siakan kesempatan. Karena apa yang kita putuskan pada hari ini sangat menentukan di masa depan kita. Baik itu masa depan usia kita yang semakin lanjut, semakin tua, bahkan dalam kekekalan. Selagi ada kesempatan Tuhan beri, mari pergunakan sebaik mungkin dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk menggunakan sisa waktu yang kita miliki sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, sebijaksana-bijaksananya untuk menyatakan pengabdian kita yang tulus kepada Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang selama ini kita abaikan. Jujur Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak perintah Tuhan selama ini yang mana kita tidak pernah serius untuk melakukannya. Kita memberontak, kita melawan, kita remeh, kita sepele, kita pandang sebelah mata. Tetapi saya mau kasih tahu, semua kesimpulan dari firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, disimpulkan di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita suam-suam kuku, selama ini kita kasih tidak tulus kepada Tuhan, mari kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan lupa, pertama-tama dan yang utama, seperti Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Dengan kasih yang kita terima dari Tuhan, dengan kasih itulah kita boleh dimampukan mengasihi sesama kita manusia. Ayo, lakukan sekarang. Hari-hari kita di dunia ini terbatas. Kita tidak dapat mengulangnya kembali. Saya ulangi kembali, hari-hari kita di dunia ini terbatas. Kita tidak dapat mengulangnya kembali. Itu sebabnya waktu itu digambarkan bukan sebagai lingkaran. Dengarkan baik ini firman Tuhan ini. Waktu itu digambarkan bukan seperti lingkaran, tetapi dilukiskan seperti garis lurus. Apa artinya lingkaran? Yang berputar dan bisa diulang kembali. Ya kan? Coba dari sini start. Putar. Ulang kembali. Waktu bukan seperti lingkaran, tapi waktu seperti garis lurus. Start. Lurus. Tidak bisa kembali. Pernikahan juga demikian. Pernikahan yang benar. Start. Diberkati di gereja. Menikah. Garis lurus. Sampai maut memisahkan. Tidak boleh diulang kembali. Tidak boleh diatur kembali. Tidak bisa. Sekali kita memutuskan kita menikah, berkeluarga, seperti garis lurus. Hai bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Pernikahanmu, pernikahanku seperti garis lurus. Jangan karena ada penderitaan, kesusahan, kesulitan, masalah, persoalan, aduh udah cerai aja kita. Tidak. Pernikahan dalam kekristenan itu garis lurus. Start menikah, diberkati. Kalau orang Batak pesta adat, setelah itu terus sampai maut memisahkan. Tidak boleh diulang kembali. Tidak bisa. Tapi dalam perjalanan perahu kehidupan keluarga, kita perlu berbenah. Kita perlu saling koreksi sehingga terbangun keluarga yang dewasa, keluarga yang harmonis, keluarga yang diwarnai dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jangan lupa,
Kalau kasih kita benar kepada Tuhan, maka itu akan berdampak kepada kasih kita kepada sesama. Tolong jangan berkata kepada saya, Pak Pendeta, yang penting saya mengasihi Tuhan, gak perlu mengasihi sesama. Itu nonsen, omong kosong. Bukti kita benar mengasihi Tuhan dibuktikan dengan kita menampakkan, menunjukkan kasih kepada sesama kita. Saudara dikasihi Tuhan, waktu dilukiskan sebagai garis lurus, ada awalnya, ada ujungnya. Tidak akan pernah bisa diulang. Masa muda hanya satu kali dalam seumur hidup. Kesempatan hari ini akan berbeda dengan esok hari. Kesempatan yang ada sekarang, mari lakukan. Jangan dibuang. Tidak pernah datang lagi. Mari kita renungkan hal ini. Kalau selama ini kita banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan peluang yang Tuhan berikan, mari seperti firman Tuhan, hendaklah kamu hidup bijaksana, mengertilah kehendak Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Bangun relasi hubungan kita dengan Tuhan secara kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Maka hal itu akan berdampak dalam warna hidup kita kepada sesama manusia. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam renungan rohani ini dapat meneguhkan, menguatkan kita. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin.